Lil intiha hatta walamun wa ila wa min wa ba'un yufhimani badala. Lil intiha itu untuk faedah intiha, hatta bermula huruf hatta, walamun dan huruf lam, wa ila dan huruf ila, wa min bermula huruf min, wa ba'un dan huruf ba. Itu yufhimani memberi pemahaman apa min dan ba badala terhadap faedah badal. Hatta, lam, dan ila menunjukkan makna intiha atau akhir. Sedangkan min dan ba menunjukkan makna badal atau mengganti. Nah, untuk contoh hatta yang menunjukkan makna intiha adalah seperti dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, lafaz hatta itu merupakan huruf jar. Dia mengejarkan isim berupa matla'i. Dan hatta di sini faedahnya adalah intiha atau menunjukkan makna akhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Gitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu kan malam 1000 bulan. Artinya ketika kita beramal di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal dalam 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar. Nah, batas akhir keistimewaan itu adalah sampai terbitnya fajar. Kalau seandainya fajar sudah terbit, maka ya sudah tidak berlaku lagi malam Lailatul Qadar, gitu. Dan sebenarnya makna intiha ini ada kalanya lafaz yang setelah huruf yang menunjukkan intiha masuk ke dalam rangkaian makna yang sebelumnya, dan ada kalanya tidak. Kalau untuk contoh yang ini adalah termasuk intiha yang lafaz setelahnya tidak masuk secara makna dalam rangkaian yang sebelumnya. Karena yang namanya Lailatul Qadar, batas akhirnya itu adalah pas terbitnya fajar. Artinya ketika fajar sudah terbit, maka ya sudah tidak berlaku Lailatul Qadar. Sehingga ini contoh yang setelah huruf intihanya tidak masuk. Nah, kalau contoh-contoh yang setelah huruf intihanya masuk, ya nanti ada lagi contohnya. Kemudian untuk lam yang faedahnya intiha adalah seperti dalam ayat kullu yajri li ajalim musamma. Kesemuaannya yakni matahari dan bulan beredar sampai waktu yang telah ditentukan. Li di sini adalah lam huruf jer, kemudian ajalin adalah isim yang dijerkan oleh lam. Dan lam huruf jer di sini faedahnya adalah intiha. Karena yang namanya matahari dan bulan ini akan terus beredar sampai waktu yang telah ditentukan, dalam kurung kiamat. Kalau sudah kiamat, berarti ya sudah tidak beredar lagi matahari dan bulan, atau bintang-bintang lain tidak akan beredar lagi. Dan ini pun merupakan contoh lafaz yang setelah huruf intiha, yakni lafaz ajalin musamma, ini tidak masuk secara makna dalam rangkaian makna yang sebelumnya, gitu. Karena yang namanya matahari dan rembulan atau bintang-bintang yang lain ini akan terus beredar. Nah, dia tidak akan lagi beredar kalau seandainya sudah mencapai waktu yang telah ditentukan, yakni kiamat, gitu. Atau contoh lain, idza aqallat sahaban siqalan suqnahu libaladin mayyitin. Ketika angin membawa awan mendung, maka kami arahkan sampai daerah yang tandus. Nah, di sini li-nya itu adalah lam yang berfaedah intiha, dan lafaz baladin ini adalah isim yang dijerkan olehnya. Kemudian
Kalau contoh ini adalah contoh yang dimana huruf setelah huruf intiha ini masuk dalam rangkaian yang sebelumnya. Karena mendung itu diarahkan sampai ke daerah yang tandus. Artinya daerah yang tandus pun ini terbagi awan mendung yang nanti awan mendungnya akan menurunkan hujan. Gitu ya. Ini contoh yang setelah huruf intihanya masuk secara makna dalam rangkaian lafaz yang sebelumnya, begitu. Nah, untuk contoh ila yang berfaedah intiha adalah seperti summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah ibadah puasa sampai malam hari. Lafaz ila ini huruf intiha, al-laili adalah isim yang dijerkan oleh ila, yang dimana ilanya berfaedah intiha karena dia menunjukkan batas akhir puasa itu ya sampai malam hari. Dan ini termasuk contoh yang setelah ilanya adalah lafaz yang secara makna tidak masuk ke dalam rangkaian yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang namanya puasa yaitu batasnya ya sampai malam, artinya malam ini tidak masuk untuk dipuasai. Malam ini ya, waktu malam itu bukan termasuk waktu yang ikut dipuasai gitu, sehingga al-laili yang dimasuki oleh ila tidak masuk secara makna dalam rangkaian sebelumnya. Atau contoh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di malam hari dimulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ini fenomena Isra. Fenomena Isra itu kan Allah memperjalankan Nabi dimulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, ila di sini faedahnya adalah intiha. Karena dan lafaz yang setelah ila ini masuk dalam rangkaian makna sebelumnya. Karena Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu dimulai dari Masjidil Haram dan sampai ya, maksudnya Masjidil Aqsa pun ini Nabi sampai ke sana gitu. Bukan cuman sampai batas Masjidil Aqsa, tapi sampai masuk gitu. Sehingga lafaz yang setelah ila yakni al-Masjidil Aqsa masuk secara makna dalam rangkaian sebelumnya. Itu adalah 3 lafaz yang menunjukkan makna intiha ya, menunjukkan faedah intiha. Dan nanti untuk menentukan lafaz yang setelah huruf yang menunjukkan faedah intihanya masuk atau tidak, ini harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu lain, ilmu syariat, kemudian ilmu sejarah dan seterusnya, agar bisa menentukan ini masuk atau tidak gitu. Kemudian untuk min dan ba ini memberi faedah badal atau mengganti. Untuk contoh min adalah seperti araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho mendapatkan kehidupan dunia sebagai pengganti akhirat? Lafaz min ini merupakan huruf yang faedahnya adalah intiha. Faedahnya adalah badal. Karena dia bermakna sebagai pengganti gitu. Apakah kalian ridho mendapatkan kehidupan dunia minal akhirati sebagai pengganti akhirat? Apakah kalian ridho makmur sejahtera di dunia, tapi akhirat kalian tidak dapat? Akhirat kalian malah sengsara gitu. Minnya menunjukkan makna badal. Atau untuk contoh biha seperti makalah sahabat Ali, qala Aliyun radhiyallahu anhu fada'a li bida'awatin ma yasurruni biha humurun na'ami. Sahabat Ali berkata, Rasul mendoakanku dengan doa-doa yang tidak membuat bahagia terhadapku humurun na'ami, hewan-hewan yang berwarna merah. Kalau zaman sekarang mungkin ya Alphard atau BMW atau apa gitu, kendaraan-kendaraan yang mewah, biha sebagai pengganti dari doa-doa tersebut.
Artinya di sini faedahnya adalah badal. Sahabat Ali dengan mendapatkan mobil-mobil atau kendaraan mewah itu tidak akan bahagia kalau seandainya itu dijadikan sebagai ganti dari doa Nabi untuk beliau. Artinya doa Nabi itu ya derajatnya sangat tinggi sehingga beliau tidak rela melepas doa-doa Nabi ini dan digantikan dengan kendaraan-kendaraan mewah gitu.